Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40. Di dalam komunitas pelayanan ataupun di dalam gereja, mungkin tidak jarang kita menemukan pandangan suatu kelompok yang merasa eksklusif dan memandang mereka benar atas tata cara ibadah, penyembahan, lagu, renungan, dan lain-lain. Dan menganggap bahwa komunitas lain yang berbeda dengan komunitasnya haruslah sama dengan kelompoknya. Di sisi lain ada juga kelompok yang pelayanannya welcome kepada semua orang, asal berdasarkan Alkitab. Alkitab mengajarkan kita untuk mencintai dan mengejar kesatuan dan kebenaran. Namun, seringkali kita cenderung tertarik ke satu sisi atau ke sisi yang lainnya. Kita mungkin mencintai dan menghargai persatuan komunitas kita dan mengejarnya sebagai kebaikan dan kebenaran. Atau mungkin kita mencintai dan menghargai kebenaran dengan cara yang berdampak pada kemampuan kita untuk hidup dalam kesatuan dengan pengikut Yesus lainnya. Ketika kita membaca Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40 ini, kita bisa menemukan bahwa Yesus membantu murid-muridnya menyadari bahaya eksklusivitas dibandingkan persatuan. Hal ini tampak di saat para murid dengan cepat mencoba melindungi nama Yesus dan melawan siapapun yang dianggap sebagai murid yang tidak memenuhi syarat. Namun ironisnya, mereka malah salah karena telah menegur orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan yang melakukan perbuatan baik dalam namanya. Dalam ayat ini, kita menemukan sebuah peringatan bagi mereka yang berbicara tentang kebenaran, namun semangat mereka bisa mengarah pada perpisahan. Pada renungan sebelumnya, di dalam Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37, kita bisa melihat kesombongan para murid ketika mereka berdebat di antara mereka. Siapa yang terbesar? Pandangan mereka terhadap status dan kedudukan membuat Yesus meluangkan waktu untuk mengajar mereka tentang pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan Kristiani, bahwa yang terbesar dari semuanya adalah hamba dari semuanya. Ketika kita beralih ke Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40, kita harus menyadari bahwa kesombongan para murid Yesus terungkap. Kali ini, kebanggaan mereka terlihat dalam upaya menghadapi pihak-pihak yang mereka anggap sebagai orang luar. Ketika kita mempertimbangkan seluruh bacaan ini, tampak jelas bahwa orang-orang yang mengusir setan ini adalah orang yang memiliki iman. Lagi pula, dia tidak sekedar mencoba mengusir setan saja, tapi dia benar-benar melakukannya dalam namanya. Dan Yesus menegaskan bahwa hal-hal ini dilakukan dalam namanya. Mengapa murid-murid berusaha menghentikan seseorang berbuat baik dalam nama Yesus? Sekali lagi, kita dapat melihat murid-murid melakukan ini karena ada akar kesombongan di dalam diri mereka, sehingga menentukan bahwa hanya orang-orang terdekat Yesus yang boleh melakukan pekerjaan itu. Mereka menghentikan karena mereka merasa bahwa dia tidak mengikuti Yesus. Dalam komunitas pelayanan kita,
mungkin kadang bersikap skeptis terhadap apa yang dilakukan seseorang dalam nama Yesus, hanya karena mungkin berbeda pandangan dengan kita. Hal semacam ini adalah bentuk dari kesombongan diri kita yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, yaitu tentang rendah hati. Maka dari itu, melalui bacaan ini, Yesus memberitahu para murid bahwa mereka seharusnya tidak menghentikan pria itu, dan kemudian dia juga menjelaskan alasannya. Dia menegaskan bahwa siapapun yang melakukan mujizat dalam namanya tidak akan mengecamnya. Ini mengingatkan kita bahwa pelayanan yang dilakukan dalam nama Yesus harus pertama-tama berlandaskan iman. Yesus juga mengajarkan pentingnya membuka hati terhadap sesama pelayan dalam namanya. Dia menyatakan bahwa mereka yang melakukan pelayanan dalam namanya, walaupun mereka bukan bagian dari kelompok langsung murid-muridnya, harus dianggap sebagai sekutu dan harus dihargai. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak terjebak dalam pikiran sempit dalam pelayanan kita. Sebaliknya, kita harus membuka hati kita untuk menerima dan mendukung sesama pelayan yang bertujuan yang sama, yaitu memuliakan dan melayani Yesus Kristus.